Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai nasakh. Dua hal yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenai definisi nasakh, lalu kemudian mengenai ragam nasakh. Sedangkan pembahasan nasakh lanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Wa amman naskhu, sedangkan nasakh itu fama'nahu lughatan, maknanya secara bahasa, yakni al-izalatu. Al-izalah artinya menghilangkan. Yuqalu nasakhatis syamsu az-zilla. Dikatakan nasakhat asy-syamsu az-zilla, matahari itu menghilangkan. Apa? Az-zilla ini bayang-bayang atau kegelapan. Idza azalathu, ya ketika dia menghilangkannya, menghilangkan kegelapan itu, menghilangkan bayangan itu. Wa rafa'athu bin bisatiha, dan cahaya tersebut, matahari tersebut, rafa'athu, menghilangkan kegelapan, bin bisatiha, dengan tersebarnya cahaya matahari tersebut. Jadi makna pertama dari nasakh itu adalah al-izalah, yang artinya menghilangkan. Waqila, dan juga dikatakan bahwasannya maknahu an-naqlu. Makna nasakh yang kedua adalah an-naql, memindahkan. Min qaulihim, berasal dari perkataan orang-orang Arab itu, nasakhtu ma fi hadzal kitabi. Saya pindahkan, saya salin apa yang berada di dalam buku ini. Maksudnya, idza naqaltuhu bi ashkali kitabatihi, jika saya tulis ulang dengan bentuk tulisannya. Gitu. Nah, itu adalah pembahasan mengenai nasakh dari bahasa, dari sudut pandang bahasa, secara bahasa. Sedangkan secara istilah apa? Wahadduhu, ini adalah pembahasan mengenai istilah. Wahadduhu ay wa ta'rifuhu. Nah, definisinya, maksudnya hu ini kembali kepada nasakh. Definisi nasakh itu syar'an, ya secara syariat, itu adalah al-khitab. Khitab itu statement, khitab itu perkataan. Baik perkataan Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Rasulullah SAW. Maka diistilahkannya dengan khitab. Khitab ad-dal ala raf'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim. Tadi saya katakan al-khitab itu pernyataan atau perkataan. Ad-dal ala raf'il hukm, yang menunjukkan ad-dal, yang menunjukkan ala raf'il hukmi, kepada pengangkatan hukum atau penghilangan hukum, penghapusan hukum, yang mana hukum tersebut as-sabitu, yang sudah ada atau yang tetap, yang ditetapkan bil khitabil mutaqaddim, dengan ketetapan, dengan pernyataan atau perkataan al-mutaqaddim, yang sudah ada sebelumnya. Ala wajhin, yang mana itu laulahu, jika tidak ada khitab yang ini, hu ini kembali kepada sini, kepada khitab yang ini. Jadi teman-teman bisa ini dikasih tanda panah untuk kembali ke sini, biar enggak kacau. Ala wajhin laulahu, jika tidak ada khitab yang ini, lakana, maka lakana al-hukum ini, maka hukum yang ini, gitu. Karena ini kembali kepada ini. Lakana sabitan, maka hukum tersebut akan tetap. Gitu. Jadi khitab ini, pernyataan ini yang menunjukkan kepada pengangkatan hukum
yang mana hukum tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh khitab yang ada sebelumnya. Ala wajhin laulahu, yang mana jika tidak ada khitab yang ini, lakanal hukma sabit, yang ini sabitan, dia akan tetap tidak berubah. Nah, lalu kemudian ma'a tarokhihi anhu, dengan tarohi, dengan ada jeda, maksudnya khitab yang kedua ini, hi ini kembali kepada khitab yang ini. Silakan tambah panah lagi gitu. Jadi ma'a tarokhihi, dengan adanya jeda, maksudnya dia agak mundur, agak datang belakangan. Anhu, hu ini kembali kepada al-khitab al-awwal, al-khitab al-mutaqaddim. Betul. Jadi, teman-teman, untuk memahami penjelasan berikutnya, di sini kita melihat ada dua khitab di sini. Khitab yang pertama adalah khitab yang datang duluan. Ini adalah khitab yang pertama. Khitab yang datang duluan. Yang kedua adalah khitab yang datang belakangan, adalah ini. Ingat. Jadi ma'atarokhihi anhu, maksudnya dengan datangnya khitab ini belakangan daripada anhu, hu kembali kepada ini. Itu. Jadi jika didefinisikan secara, kita terjemahkan maksud dari tulisan Imam Al-Haramain Al-Juwaini di sini, nasakh itu adalah pernyataan yang menunjukkan kepada penghapusan hukum, yang mana hukum tersebut itu sudah ditetapkan oleh pernyataan yang sebelumnya. Ala wajhin, yang mana gitu. Laulahu, jika tidak ada khitab yang baru ini, lakana, maka hukum yang sudah ada tersebut sabitan, tetap tidak akan berubah. Ma'atarokhihi anhu, dengan datangnya si khitab yang kedua ini belakangan anhu dari khitab yang pertama. Tuh. Ini adalah definisi nasakh yang dituliskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini. Namun ini dikritik oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menyatakan, hadza haddun nasikh. Di sini ada alifnya, silakan ditambahkan. Hadza, tulisan yang tadi, yang ini yang tadi sudah kita baca itu adalah haddun nasikh, itu adalah definisi nasikh, bukan definisi nasakh. Kenapa? Karena yang ditunjukkan adalah khitab ini yang menghapus gitu. Maka yang menghapus itu berarti fa'il, itu ya nasikh. Sedangkan nasakhnya itu sendiri, beliau menggunakan definisi yang lain. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli berkata, wa yu'khadhu minhu. Nah, diambil dari definisi yang sudah dituliskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini ini, haddun nasakh. Jadi wa yu'khadhu minhu haddun nasakh. Dari situ kita ambil batasan atau definisi nasakh. Apa itu definisi nasakh? Yaitu definisinya raf'ul hukmil mazkuri bi khitabin ila akhirih gitu. Definisi nasakh menurut Imam yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah raf'ul hukmil mazkur, penghapusan hukum yang disebutkan tadi bi khitabin, dengan khitab. Maksudnya khitab ini adalah khitab yang ini. Jadi kira-kira bisa kita lanjutkan definisi ini, langsung ditarik ke sini. Jadi definisi panjangnya raf'ul hukmil mazkuri bi khitabin dalin ala raf'il hukmi sabit bi khitabil mutaqaddim gitu. Nah, ini adalah definisi yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau Imam Haramain Al-Juwaini menyebutkan definisinya adalah al-khitab ad-dal, pernyataan yang menghapus. Sedangkan definisi dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, definisinya adalah penghapusan hukum. Jadi beda kan antara satu
pernyataan yang menghapus, terus yang kedua definisinya adalah penghapusan. Pernyataan yang menghapus, maka itu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dikritik bahwasanya ini definisinya bukan definisi nasakh, tapi definisi nasikh. Karena khitab yang menghapus gitu. Sedangkan nasakh sendiri suatu perbuatan sendiri, tema itu nasakh itu lebih tepat jika didefinisikan dengan raf'il hukmil mazkur. Pengangkatan atau penghapusan hukum yang sudah ada bi khitabin dengan pernyataan yang lain. Itu. Nah, lalu kemudian di sini dikatakan raf'ul hukmi, pengangkatan hukum. Ketika kita membahas mengenai definisi hukum pada video-video yang lalu, ada hukum, ada ta'alluqul hukam. Karena hukum syar'i dalam istilah usul fikih itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Pernyataan Allah yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Khitabnya, hukum syariatnya adalah al-ijab, perkaranya adalah al-wajib. Nah, perkara inilah yang disebut dengan ta'alluqul hukam. Jadi maksud dari raf'ul hukmi di sini adalah raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Penghapusan hubungan antara hukum tersebut dengan perbuatan ini. Nah, titik di sini. Lalu kemudian perlu kita ketahui bahwasannya definisi dalam tradisi keilmuan Arab Islam itu adalah al-jami' al-mani'. Al-jami' itu adalah yang mengumpulkan apa saja yang termasuk ke dalam definisi tersebut, dan al-mani' yang mencegah atau mengeluarkan unsur-unsur yang ditakutkan berada di bawah definisi tersebut. Maka pada pembahasan definisi nasakh sekarang, yang pertama tadi dibahas adalah membahas definisinya, lalu kemudian setiap kata di dalam definisi tersebut dipreteli karena setiap kata yang dipilih itu mengeluarkan unsur lain dari definisi ini. Maka di sini bahasanya menggunakan fakhoroja biqaulihi. Fakhoroja biqaulihi, ini saya tandain pakai inilah. Fakhoroja biqaulihi as-sabitu bil khitab. Nah, maksudnya as-sabitu bil khitab itu ini. Berarti ini satu. Kan? Sabitu bil khitab. Ini yang pertama. Jadi beliau kan menulis al-khitab adalah ala raf'il hukmi sabit bil khitab. Hukum yang ditetapkan oleh khitab, oleh pernyataan yang telah ada. Itu. Maksudnya wa kharaja dan dikeluarkan karena ada tulisan ini adalah raf'ul hukmi sabit bil bara'atil asliyah. Ai adamu taklifu bisyai'. Jadi gini. Hukum sebelum adanya khitab yang kedua ini, sebelum ada khitab yang kedua itu, yang namanya hukum itu bisa ditetapkan oleh dua hal. Yang pertama, hukum bisa ditetapkan oleh bara'ah al-asliyah, yaitu kaidah al-aslu bara'atu zimmah, bahwasannya hukum sesuatu itu tetap akan tetap tanpa ada perubahan. Misalkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyuruh kita sholat, maka kita nggak wajib sholat. Tapi karena Allah datang dengan perintah sholat, akhirnya kita menjadi sholat. Nah, al-bara'ah al-asliyah itu adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan penjelasan hukum, tidak mendapatkan perintah, maka dia berada dalam kondisi bebas dari perintah. Bara'ah itu terbebas. Jadi al-bara'ah al-asliyah adalah sifat bebas, sifat kebebasan manusia tanpa ada perintah sebelumnya. Itu. Yang kedua adalah as-sabitu bil khitab, hukum yang ditetapkan oleh khitab, oleh pernyataan baik dari Allah atau dari Rasulullah. Nah, jadi hukum itu bisa ditentukan oleh dua.
Satu adalah dengan baro'ah al-asliyah, yang satu lagi dengan khitab. Nah, yang digunakan di dalam nasakh itu hanya yang ini, yang sabit bil khitab saja. Hukum yang sudah ditentukan oleh khitab, maka dia bisa dinasakh. Sedangkan hukum yang ditetapkan oleh sifat al-baro'ah al-asliyah itu tidak berubah karena nasakh. Gitu. Jadi contohnya seperti gini. Ketika Rasulullah SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, beliau diangkat. Lalu kemudian saat itu belum ada perintah untuk sholat. Nah, berarti kan sejak pertama Rasul diangkat menjadi Rasul sampai datang perintah sholat, ini adalah masa orang-orang yang beriman saat itu belum diperintahkan untuk sholat. Nah, ini maka hukum sholat di masa ini itu tidak diperintahkan. Nah, itulah yang dikenal dengan al-baro'ah al-asliyah. Karena nggak ada perintah, ya udah berarti ya tidak diwajibkan. Namun kemudian datang perintah untuk sholat, maka sejak saat ini sampai ke sana itu menjadi wajib sholat itu. Nah, di sini kan ada dua kondisi. Pertama, kondisi sebelum perintah. Kedua, kondisi setelah perintah. Nah, perbedaan hukum yang ini, yang sebelumnya itu tidak wajib dengan ini menjadi wajib, itu tidak disebut dengan nasakh. Itu berbeda dengan nasakh adalah ketika Allah memerintahkan suatu hal, lalu kemudian ya dengan khitab, lalu kemudian khitab tersebut diubah dengan khitab yang lain. Maka ada dua khitab di sini. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasakh. Gitu. Jadi yang nasakh adalah ketika ada dua khitab, khitab pertama dan khitab kedua. Sedangkan hukum yang ditetapkan oleh sifat al-baro'ah al-asliyah itu tidak bisa tidak disebut dengan nasakh. Gitu. Jadi wa kharaja, maka dikeluarkanlah biqaulihi sabiti, dengan pernyataannya as-sabit bil khitab yang ada di dalam definisi ini, as-sabitu bil khitab ini gitu. Raf'ul hukmi sabiti bil bara'atis asliyah, mengangkat hukum yang sudah ada karena bara'ah asliyah, ai adamut taklif bisyai'. Karena pengangkatan hukum yang didasari atas al-baro'ah al-asliyah itu tidak bisa disebut dengan nasakh. Nah, titik. Lalu kemudian definisi fakhoroja lagi, gitu. Pengeluaran lagi. Wa kharaja biqaulina, dengan pernyataan kami, ganti. Nah ini. Wa kharaja biqaulina, dan dikeluarkan dengan pernyataan kami. Bi khitabin, dengan khitab, maksudnya biqaulina ini pernyataan ini. Nah ini. Al-ma'khuz min kalamihi, yang diambil dari pernyataan Imam Haramain. Al-ma'khuz min kalamihi ay ar-raf'u bil mauti wal junun. Ini, jadi penghilangan hukum, penghapusan hukum itu bisa dihapus dengan pertama dengan khitab, terus kedua dengan hal selain khitab. Kalau dengan khitab sama seperti contoh-contoh nasakh yang akan kita sebutkan ke depan. Sedangkan hukum yang dihapus gara-gara maut, gara-gara kematian atau gara-gara gila adalah contohnya seperti perintah sholat. Perintah sholat bagi kita kan fardu ain. Tapi ketika kita gila atau ketika kita mati, maka hukumnya langsung berubah. Ya karena mustahil untuk dilakukan oleh orang gila atau orang yang mati. Sehingga ada dua hukum di situ. Pertama hukum wajib sholat, kedua hukum tidak wajib sholat. Cuma yang mengangkat hukum wajibnya sholat ini apa? Bukan khitab, tapi mati dan gila. Maka ini tidak bisa disebut dengan nasakh. Yang bisa disebut dengan nasakh adalah ketika hukumnya berasal dari dua khitab. Khitab pertama, khitab kedua.
gitu. Maka wa biqaulina bi khitabin, kita menggunakan kata khitab di dalam definisi ini untuk mengeluarkan hukum yang diangkat, yang dihapuskan oleh kondisi mati atau kondisi gila. Nah, itu keluarnya tidak disebut dengan nasakh. Betul. Lalu kemudian wa biqaulihi ala wajhin ila akhirih, dan dikeluarkan juga dari dengan penulisan definisi itu ala wajhin. Nah, beliau kan di sini menuliskan ala wajhin ini. Nah, ini ala wajhin laulahu lakana sabitan gitu. Nah, ini ma law kanal khitabul awwalu mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi makna. Ini mengeluarkan kondisi jika al khitabul awal, khitab yang pertama, kan tadi saya katakan ada dua khitab. Ini khitab pertama, al khitab al mutaqaddim, khitab yang datang duluan. Yang kedua adalah al khitab al mutaakhir. Ini yang khitab yang kedua. Nah, di sini malaukan al khitabul awal, jika khitab yang pertama itu mughayyan bi ghayatin, satu, dia ada batasnya, mughayyan, terbatas, bi ghayatin, dengan suatu batasan, au mu'allalan, atau ada ilatnya, ada alasannya, bimaknan, dengan suatu makna. Betul. Kalau misalkan khitab yang pertama itu ada batasnya, dan ketika batasan tersebut sudah dilalui, akhirnya hukumnya berubah, maka ini tidak bisa disebut nasakh. Contohnya seperti kamu kalau belum mengerjakan PR jangan main HP. Kalau udah berarti kan boleh. Di sini kan ada dua hukum. Yang pertama, sebelum selesai mengerjakan PR maka nggak boleh main HP. Tapi kalau udah, maka boleh main HP. Nggak boleh dan boleh. Nah, apakah ini disebut nasakh atau tidak? Ini kan ada perubahan hukum, yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Apakah ini disebut nasakh atau tidak? Ini tidak disebut nasakh. Kenapa? Karena khitab yang pertama ini otomatis selesai karena ada ghayah, karena ada ujungnya. Dan ujungnya ini bukan khitab. Ingat-ingat bahwasanya nasakh itu adalah jika ada dua khitab. Sedangkan di sini yang pertama ini selesai hukumnya itu bukan karena khitab, tapi karena emang khitab yang pertama ini ditentuin batasannya. Tuh. Nanti ada contohnya di bawah. Au mu'allalan bimakna, atau hukumnya ini mu'allal, hukumnya ini ada ilatnya, ada alasannya. Maka ketika alasannya hilang, ya udah berarti hukumnya berubah. Nah, perubahan hukum ini bukan disebabkan karena nasakh, tapi karena ya ilatnya gitu. Nah, lalu kemudian kan tadi malaukan al khitabul awal mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi ma'nan. Ini komanya hapus aja. Wasurrihal khitabus tsani. Ini wasurrihal khitabus tsani, dan sedangkan khitab yang kedua itu menjelaskan bimuqtada zalika, menunjukkan perubahan tersebut. Fa innahu, maka yang demikian ini la yusamma nasikhon, yang seperti ini tidak disebut dengan nasikh. Lil awwali. Nah, ini sekarang kita masuk kepada contoh yang ini. Ini saya tandain biar kalian nggak ketukar. Jadi bisa mughayyan bi ghayatin. Khitab yang pertama itu bisa dibatasi ujungnya atau ada ilatnya. Lil awal. Nah, untuk contoh yang pertama ini kembalinya kepada mughayyan bi ghayatin. Teman-teman bisa lingkari ini, terus tarik garis di sini, bikin lingkaran di sini. Contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au.
hai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka fas'au, bersegeralah, ila zikrillah, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, hukumnya berada di kata ini, zarul bai', tinggalkanlah jual beli. Nah, fatahrimul bai'i, pengharaman jual beli yang ada di ayat ini, mughayyan, itu terbatas. Sampai kapan perintahnya? Udah ditentuin bin qida'il Jum'ah, sampai selesainya sholat Jumat. Maka fala yuqalu, maka tidak bisa dikatakan inna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ini bukan lal ard tapi kebalik. Fil. Nah gini. Fa idza qudiyatis shalat, jika salat itu sudah dilakukan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di dunia, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, fala yuqal, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya firman Allah yang ini itu adalah nasikhon lil awal, itu menghapus hukum yang pertama, yaitu zarul bai'. Kenapa? Karena zarul bai' itu hukumnya otomatis hilang setelah batas itu terlewati. Gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya hukum haram jual beli ini berubah bukan karena ada khitab baru, tapi karena memang batasan waktunya udah habis, sehingga otomatis hukumnya berubah. Gitu. Ingat-ingat, pokoknya nasakh itu jika ada khitab yang duluan dan hukum khitab duluan ini dihapuskan oleh khitab yang datang belakangan. Di sini kasusnya khitab, hukum yang ada dalam khitab pertama itu hilang gara-gara emang habis waktunya, bukan karena khitab kedua, maka ini tidak disebut dengan nasakh. Gitu. Jadi fala yuqalu inna qaulahu ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu fadlah, itu nasikhun lil awal, itu menjadi nasakh untuk ayat yang pertama yang ini. Itu bal bayyana ghayatat tahrim, tapi ayat yang kedua ini itu hanya menjelaskan ghayatat tahrim, menjelaskan ujung dari pengharaman wazarul bai' ini. Tuh, ini pembahasan mengenai mughayyan bi ghayati. Untuk yang kedua, au mu'allalan bimakna, wa kadza qauluhu ta'ala, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima 'alaikum, dan diharamkan atas kalian saydul barri, berburu di darat, berburu hewan darat, ya ayam, ya burung, ya hewan-hewan lain gitu. Madumtum huruma, selama kalian berada dalam kondisi ihram. Jadi ayat ini menunjukkan keharaman saydul barri, menunjukkan keharaman berburu hewan darat. Nah, ini itu kan mu'allal, ada ilatnya. La yuqalu, tidak bisa dikatakan nasakhahu qauluhu ta'ala, tidak bisa dikatakan bahwasanya ini dihapus oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, jika kalian sudah beres fastadu, maka berburulah gitu. Kenapa? Li'anna tahrima lil ihrami, karena pengharaman itu ilatnya adalah karena ihram. Wa qad zala, dan dengan selesainya ihram ya berarti ilatnya sudah hilang. Atas dasar itu, perubahan hukum dari yang tadinya nggak boleh berburu menjadi boleh berburu itu bukan karena ada khitab yang baru, tapi karena ilat hukum ini hilang. Ilatnya apa? Di sini ilatnya adalah karena ihram. Maka ketika ihram udah habis, ilatnya langsung otomatis hilang, maka hukumnya pun otomatis berubah. Sehingga perubahan hukum dari yang tadinya nggak boleh menjadi boleh itu bukan atas dasar nasakh. Gitu. Lalu kemudian wa kharaja bi qawlihi, dan dikeluarkan juga
dengan pernyataannya. Pakai warna apa ya? Nah ini. Biqaulihi ma'a tarakhihi anhu. Ma'a tarakhihi anhu yang nah ini ma'a tarakhihi anhu ini dikeluarkan dengan adanya kalimat itu mattasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istisna. Salah. Istisna di sini bukan nun tapi alif. Maaf. Nah, jadi perubahan hukum dengan dua khitab itu bisa datang berbarengan atau belakangan. Kalau berbarengan, maka tidak bisa dinyatakan sebagai nasakh. Jadi, ma ittasala bil khitab min sifatin aw syartin aw istisna. Jadi ketika khitab itu ada sifatnya, atau ada syaratnya, atau ada istisnanya, lalu kemudian ada terjadi perubahan hukum, maka itu tidak bisa disebutkan sebagai nasakh. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtulul musyrikin." Bunuhlah orang-orang musyrik. Itu kan perintahnya adalah bunuhlah. Lalu kemudian siapa yang dibunuh itu adalah orang musyrik. Perintahnya membunuh orang musyrik. Berarti selain musyrik nggak boleh dibunuh. Nah, perbedaan hukum dari ini harus membunuh dan ini nggak boleh membunuh, karena itu nyambung dalam satu khitab, maka tidak bisa disebut dengan nasakh. Nasakh itu kalau terjadi tarohi, kalau terjadi khitab pertama dengan khitab kedua itu ada jarak, dan khitab kedua datangnya belakangan. Itu tadi teman-teman mengenai definisi nasakh. Lalu kemudian kita sekarang membahas mengenai bentuk nasakh. Beliau berkata, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Boleh terjadi apa? Naskhur rasmi, penghapusan tulisannya, wa baqaul hukmi, tapi hukumnya masih tetap. Nahwu, contohnya, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Pernyataan ini awalnya adalah Al-Qur'an. Asy-syaikhu wa syaikhatu, orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan, idza zanaya, jika mereka melakukan zina, farjumuhumal battah, maka rajamlah mereka berdua. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, fa inna qad qara'naha, kami dulu pernah membaca ayat ini. Rawahu Syafi'i wa ghairu. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tapi waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah merajam dua orang yang muhsan, dua orang yang sudah nikah, sudah punya pasangan masing-masing tapi mereka berzina. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Maka di sini kita lihat. Pertama, di sini ada ayat Al-Qur'an yang kemudian ayatnya dihapus karena emang sudah nggak ada lagi ayat ini. Umar berkata, dulu kami pernah baca, tapi ternyata sekarang nggak ada dalam Al-Qur'annya. Gitu. Tapi hukumnya masih ada karena Rasulullah SAW pernah melakukan rajam. Jadi tulisannya nggak ada, hukumnya masih ada. Ini bentuk nasakh yang pertama. Itu. Wahuma al-muhsanain di sini, dia adalah al-muradu bi syaikhi wa syaikhati di dalam ayat ini. Jadi muhsanain yang muhsan dua orang ini, inilah yang dimaksud dengan kata asyaikh wa syaikhah yang ada dalam ayat atau mantan ayat yang ada di atas ini. Nah, itu jenis nasakh yang pertama. Jenis nasakh yang kedua adalah kebalikannya. Wa naskhul hukmi ay wa yajuzu naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Boleh terjadi hukum jadi nasakh tapi rasmnya masih tetap, tulisannya masih ada. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj.
walladzina yutawaffawna minkum, dan di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, maka wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Dia wajib untuk memberikan wasiat bagi istrinya mata'an ilal haul, persediaan untuk selama 1 tahun. Tapi ini dihapuskan oleh ayat yang lain, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dia hendaklah menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Di sini awalnya ilal haul 1 tahun, di sini diubah menjadi arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini ayatnya masih tertulis, dicari dalam Al-Quran ayat ini masih ada. Tapi hukumnya sudah tidak lagi digunakan. Karena hukum yang digunakan adalah yang arba'ata ashhuri wa ashra. Ini adalah bentuk nasakh yang kedua. Nah, lalu kemudian nasakh yang ketiga adalah wa yajuzu naskhul amroini ma'an. Dibolehkan terjadi nasakh dua-duanya. Ya hukumnya dihapus, ya tulisannya juga dihapus. Contohnya, nahu hadisi Muslimin an Aisyata radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat dari Muslim, riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah, bahwasanya beliau pernah berkata, kana fima unzila, dulu termasuk di antara yang diturunkan itu adalah firman Allah, asyuru radha'atin ma'lumatin yuhrimna, 10 kali susuan yang maklum, yang diketahui itu yuhrimna, menjadikan seseorang menjadi mahram. Lalu kemudian Siti Aisyah berkata, fanusikhna, dan ayat tersebut dihapus, dinasakh, bi khamsi ma'lumatin yuhrimna, dengan 5 susuan, lalu 5 kali susuan yang membuat orang menjadi mahram. Nah, tapi baik penggalan ayat ini asyru rada'atin ma'lumatin yuhrimna atau bi khamsi ma'lumatin yuhrimna, dua-duanya nggak ada di dalam Al-Quran. Hukumnya juga udah nggak ada. Maka inilah masuk bentuk ketiga dari nasakh, yaitu ketika tulisannya dan juga hukumnya sama-sama dihapuskan. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Pada video selanjutnya kita masih masuk ke dalam nasakh, mengenai bentuk-bentuk nasakh yang lain, lalu kemudian juga mengenai otoritas di dalam nasakh. Kira-kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.